Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita sampai saat ini masih tetap harus belajar dari rumah, tetapi semoga anak-anakku semua tetap semangat belajarnya, tetap semangat dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Baiklah anak-anak, sebelumnya pasti anak-anakku pernah berkunjung ke pasar. Di dalam pasar ada pengelompokan penjual. Misalkan penjual ikan satu kelompok, penjual buah satu kelompok, penjual pakaian satu kelompok. Nah, apakah gunanya pengelompokan tersebut? Ya, benar sekali, supaya kita mudah mencari jika ingin membeli sesuatu. Nah, di dalam IPA, pengelompokan tersebut dikenal dengan istilah klasifikasi. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah: 1. Melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitar. 2. Menjelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup. 3. Menyebutkan urutan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. 4. Menjelaskan kriteria klasifikasi tumbuhan. 5. Menjelaskan kriteria klasifikasi hewan. 6. Melakukan pengelompokan dikotom dan membuat kunci determinasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya disebut dengan taksonomi. Dan ilmuwan yang pertama kali mencetuskan tentang taksonomi ini adalah Carolus Linnaeus. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari suatu makhluk hidup. Secara khusus, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri suatu makhluk hidup yang membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang ketiga, untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kemudian yang keempat, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Klasifikasi makhluk hidup secara sederhana didasarkan pada ciri morfologinya, ciri anatominya, ciri fisiologi, habitatnya atau tempat hidupnya, dan jenis makanannya. Berikut kita lihat urutan takson makhluk hidup. Bisa kalian lihat pada tabel di sini, ada dalam bahasa Latin, ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Inggris. Takson terbesar di dalam makhluk hidup itu disebut dengan kingdom atau dunia. Kemudian divisium atau filum, ada kelas, ada order, ada family, ada genus, dan ada spesies. Dalam bahasa Indonesianya, yang terbesar adalah dunia, kemudian filum atau divisi, kemudian kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Ada 4 kriteria dalam mengklasifikasikan tumbuhan, yaitu yang pertama, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Kemudian yang kedua, dari habitusnya, apakah berupa pohon,
perdu atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daunnya. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau aseksual. Kita lihat kriteria klasifikasi hewan. Yang pertama adalah saluran pencernaan makanannya. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, kerangka. Apakah kerangkanya di luar tubuh atau di dalam tubuh? 3. Anggota geraknya. Apakah berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Klasifikasi dikotom berisi keterangan yang disusun secara berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Sedangkan kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri yang umum sampai ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup tersebut. Semakin banyak ciri yang sama, semakin dekat pula hubungan kekerabatannya. Untuk membuat kunci determinasi perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian diterima dan yang lain ditolak. 2. Ciri yang dimasukkan mudah diamati. 3. Deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti. 4. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. 5. Setiap kuplet diberi nomor. 6. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. 7. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih. Kita lihat contoh cara membuat kunci determinasi. Pertama, kita lihat tumbuhan yang akan dibuat kunci determinasinya, yaitu lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Dari tumbuhan yang ada di sini, kita cari apa-apa yang menjadi persamaannya. Di sini kita lihat bahwa tumbuhan ini bisa dibedakan menjadi berspora dan tidak berspora. Kita lihat tumbuhan yang berspora yaitu lumut dan suplir, sedangkan yang tidak berspora kedelai, jagung, terung, dan melinjo. Dari tumbuhan yang berspora ini kita kasih nomor 1A, dan yang tidak berspora kita kasih nomor 1B. Dari tumbuhan berspora ini kita bagi lagi menjadi yang berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas di sini adalah suplir, dan yang tidak berbatang jelas adalah lumut. Kita beri nomor 2A, sedangkan yang tidak berbatang jelas kita beri 2B. Kemudian dari yang tidak berspora ini akan terbagi lagi menjadi yang berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Kita lihat di sini berbiji tertutup jagung, kedelai, dan terung, sedangkan yang berbiji terbuka adalah melinjo. Kemudian berbiji tertutup kita beri angka 3A, dan yang berbiji terbuka kita beri angka 3B. Kita lihat di sini ini 2A, 2B, dan 3B itu tidak bisa dibagi lagi. Sedangkan yang berbiji tertutup ini masih terdiri dari 3 jenis tanaman, maka ini masih bisa dibagi lagi menjadi biji berkeping 2 dan biji berkeping 1. Berkeping 2 di sini kedelai dan terung, berkeping 1 adalah jagung. Ini kita beri angka 4A dan angka 4B. Jagung tidak bisa terbagi lagi karena tinggal 1. Yang 2 di sini adalah berkeping 2, maka ini akan kita bagi lagi menjadi berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Ini kita kasih angka 3A dan 3B.
Nah, sekarang tidak ada lagi yang bisa kita bagi, maka kita buat kunci determinasinya. Dari data pada diagram kunci dikotom di atas, maka kita bisa membuat kunci determinasinya. Yang pertama, yang pertama kita lihat adalah 1A, yaitu tumbuhan berspora. Ini kita bisa lihat di sini. Ini 1A, tumbuhan berspora. Tumbuhan berspora. Ini dia ke-2A. Kemudian 1B, tumbuhan tidak berspora. Ini diteruskan ke 3A. Kemudian 2A. 2A tadi tumbuhan berbatang jelas. Di situ tumbuhan berbatang jelas adalah suplir. Kemudian 2B, tumbuhan tidak berbatang jelas adalah lumut. 3A, berbiji tertutup. Ini akan diteruskan ke 4A. Kemudian 3B, berbiji terbuka. Itu ada di situ tertulis melinjo. Kemudian 4A, dari berbiji terbuka tadi dia akan terbagi lagi menjadi biji berkeping 2. Ini akan ke 5A. Kemudian 4B, biji berkeping 1, itu adalah jagung. Yang terakhir, karena di sini masih ada 5A, maka ada 5A biji berbunga kupu-kupu, yaitu kedelai, dan berbunga terompet adalah terung. Jadi didapat kunci determinasi dari suplir, yaitu 1A dan 2A, lumut 1A 2B, belinjo 1B 3B, jagung 1B 3A 4B, kedelai 1B 3A 4A 5A, terung 1B 3A 4A dan 5B. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebagai kesimpulan, yang dapat kita ambil di sini adalah bahwa klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup didasarkan pada kesamaan ciri dan perbedaan ciri pada makhluk hidup tersebut. Semakin banyak persamaannya, maka suatu makhluk hidup semakin dekat kekerabatannya. Sebagai penutup, Ibu harapkan kalian tetap mengerjakan semua latihan-latihan yang ada pada modul dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada pada lembar kegiatan peserta didik yang telah Ibu berikan. Jika di antara anak-anakku masih ada yang kurang paham tentang penjelasan tadi, kita bisa melakukan kontak atau melakukan chat melalui grup WA kelasnya masing-masing. Akhir kata, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam belajar dan bekerja, tetap semangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.